Aku sering lihat orang disuruh problem solving, tapi mereka bahkan belum mengerti masalah itu apa. Mereka langsung loncat ke solusi, atau langsung bilang, ini masalah, tanpa konteks. Itu akar banyak kebuntuan. Karena kita tidak bisa memecahkan sesuatu yang belum kita definisikan. Kalau definisinya kabur, langkah berikutnya pasti ikut kabur. Oke, jadi apa itu masalah? Masalah adalah apapun yang menghambat tercapainya tujuan. Jadi bukan sekadar hal yang buruk atau hal yang tidak enak. Bukan. Sesuatu baru disebut masalah kalau ada tujuan yang jelas, ada kondisi saat ini, ada hambatan yang membuat tujuan itu tidak tercapai. Tapi di kelas, kalau aku tanya, kemacetan itu masalah atau bukan? Semua langsung jawab, masalah. Padahal jawaban paling tepat kalau tanpa konteks adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung tujuannya apa dan siapa yang punya tujuan itu. Contoh, kalau tujuan seseorang adalah tiba cepat, kemacetan adalah masalah. Kalau tujuan seseorang adalah menghabiskan waktu sambil mendengarkan audiobook, kemacetan mungkin bukan masalah besar. Tanpa tujuan, kita cuma sedang melempar label. Bisa kasih contoh yang lebih konkret? Misalnya, ada program yang butuh dana 100, tapi dana tersedia 80. Tujuannya, menjalankan program. Kondisi saat ini, dana 80. Hambatannya, ada gap 20. Masalahnya adalah gap 20, bukan pemerintah gagal, bukan ekspektasi terlalu tinggi dulu. Itu bisa jadi diskusi lain, tapi untuk problem solving, mulailah dari hambatan yang membuat tujuan tidak tercapai. Berarti banyak masalah yang orang sebut sebenarnya cuma keluhan. Sering begitu. Keluhan itu wajar, tapi problem solving butuh struktur. Kalau seseorang bilang, di kampus banyak drama, itu keluhan. Supaya jadi masalah yang bisa dipecahkan, dia harus jawab, tujuan kampusnya apa? Drama itu menghambat bagian mana dari tujuan itu? Hambatannya berbentuk apa? Terukur atau bisa dibuktikan tidak? Setelah masalah ketemu, langkah berikutnya apa? Baca rantai konsekuensi. Apa penyebabnya, faktor-faktornya, dan dampaknya. Tapi ini bagian rawan. Orang sering mengira A menyebabkan B, padahal belum tentu. Jadi harus diuji. Iya, minimal dengan pertanyaan sederhana. Apa buktinya A benar menyebabkan B? Ada faktor lain yang lebih dominan. Atau kalau A dihilangkan, B benar hilang. Kadang orang pakai data untuk membuktikan masalah. Tapi kok sering debatnya buntu? Karena data baru berguna kalau tujuan dan definisinya jelas. Misalnya ada klaim, ada ketimpangan upah berdasarkan gender karena rata-rata pendapatan perempuan lebih rendah. Pertanyaan kritisnya, apakah perbedaannya benar karena gender atau karena variabel lain? Pekerjaan sama atau beda? Industri sama atau beda? Jam kerja sama atau beda? Target dan output sama atau beda? Kalau tidak mengunci variabel, kesimpulannya gampang salah. Kalau kita diminta menganalisis masalah skala nasional, tapi yang kita rasakan kan seringnya dari kampus sendiri. Gimana caranya naik level? Pakai logika skala. Makin besar skalanya, makin tinggi sudut pandangnya. Kalau kamu bicara pendidikan tinggi nasional, kamu tidak boleh berhenti di kampus A bermasalah X. Kamu harus tarik ke atas. Apakah kampus A dan kampus B punya pola hambatan yang sama? Kalau berbeda, apakah ada akar di level sistem, regulasi, insentif, pendanaan, tata kelola yang menjelaskan perbedaan itu? Aku sering kebanyakan tujuan, jadinya bingung mau fokus yang mana. Kuncinya adalah capital, sumber daya. Tujuan itu realistis atau tidak bergantung pada sumber daya yang bisa kamu mobilisasi. Pengetahuan, waktu, jaringan, uang, legitimasi, akses, dan tim. Dan sumber daya itu tidak harus milikmu sendiri, bisa dari kolaborasi. Jadi bukan aku doang sanggup atau tidak, tapi siapa yang perlu dilibatkan juga. Betul, karena banyak tujuan besar tidak mungkin dicapai sendirian. Nah, ini penting. Gimana caranya membuktikan realitasnya memang begitu? Sederhananya, observasi dan bukti. Tanyakan, apa indikator bahwa tujuan terhambat? Apakah hambatan itu terjadi berulang, lintas tempat atau lintas waktu? Apa sumber datanya? Wawancara, survei kecil, dokumen, laporan, statistik, atau contoh kasus yang berulang. Kalau sistem bagus, tapi orang curang, berarti sia-sia dong. Kalau kecurangan masif,
Justru ada pertanyaan sistemik. Apakah sistem yang dibuat tidak bisa dipatuhi oleh mayoritas? Bisa jadi karena aturan tidak realistis, insentifnya salah, pengawasan lemah, atau ada celah yang menguntungkan pelanggar. Jadi kecurangan bukan alasan untuk berhenti, itu data untuk menguji desain sistem. Jadi, urutan berpikirnya harus tegas ya? Tegas, dan jangan dibalik. Urutan minimalnya begini, tentukan tujuan, jelas, bisa ditunjuk. Identifikasi hambatan yang menghalangi tujuan. Buktikan hambatan itu nyata, bukan asumsi. Petakan sebab akibat dengan bertanya kenapa sampai ketemu akar. Rancang solusi yang menyerang penyebab, bukan cuma gejala. Dan kalau ada yang tanya, ini masalah atau bukan? Tanpa konteks, jawaban paling benar tetap tergantung. Tujuannya apa? Kalau kamu ingin latihan, coba tulis satu keluhan yang sering kamu bilang masalah. Lalu uji, itu menghambat tujuan apa? Kalau kamu bisa mengunci tujuan dan hambatannya dengan jelas, kamu sudah selangkah lebih dekat jadi problem solver, bukan cuma pengomentar.